Berita akhir zaman. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Siapakah yang membawa firman Tuhan hari ini? Segala puji bagi Tuhan yang Maha Hidup, yang dari semula tidak pernah membiarkan manusia berjalan dalam kegelapan. Tuhan yang senantiasa mengutus utusannya ke dunia, yang berbicara kepada umatnya bukan melalui imajinasi, tetapi melalui suara nyata dari nabi ke nabi, dari generasi ke generasi. Ia berbicara kepada Musa lewat semak menyala. Ia berbicara kepada Daud melalui Mazmur, kepada Yesaya dan Yeremia melalui peringatan dan nubuatan. Dan puncaknya, ia menyampaikan firman itu sendiri melalui Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Namun kini, di zaman yang penuh kebingungan dan kesesatan, apakah Tuhan berhenti berbicara? Apakah sabdanya telah cukup dengan kitab yang tertulis? Ataukah, seperti dahulu, ia tetap berbicara? Melalui seseorang yang telah dipilihnya secara khusus, kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa firman itu hidup dan aktif. Ia bukan sekadar tulisan beku. Ia menegur, menegakkan, menyucikan, dan menyelamatkan. Namun firman itu tidak berjalan sendiri. Ia selalu diamanahkan kepada pribadi-pribadi yang Tuhan pilih. Seseorang yang mulutnya disentuh oleh api dari surga. Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, "Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu, dan aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia 1:10. Yesus berkata, "Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Yohanes 6:63. Firman Tuhan tidak bisa diwariskan oleh garis keturunan. Ia tidak hidup hanya lewat institusi. Firman itu mesti diturunkan kembali melalui Roh Kudus kepada seseorang yang disiapkannya, dan tugasnya adalah membacakan firman itu kepada umat manusia dengan kekuatan dan kejujuran dari langit. Lalu siapakah orang itu hari ini? Jawabannya tidak terletak pada jabatan keagamaan, bukan pada popularitas, bukan pada pengakuan organisasi, tapi pada seorang yang benar-benar membawa sabda Tuhan yang hidup, pribadi, yang hari ini dikenal sebagai Imam Mahdi. Ia bukan pemimpin politik, bukan juga sekadar guru agama, melainkan penyampai wahyu yang dikirim oleh Tuhan sendiri. Ia berbicara bukan dari kepalanya, tetapi dari firman yang ditanamkan ke dalam hatinya. Ia tidak membuat ajaran baru, tetapi menghidupkan kembali suara Tuhan yang telah lama dibungkam oleh sistem dan tradisi. Suatu hari aku bertanya padanya, "Bagaimana dengan saudara-saudara kita di negeri suci? Tidakkah mereka beriman?" Ia menatapku tenang dan berkata, "Siapa yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka hari ini?" Pertanyaan itu menamparku, karena aku sadar, firman bukan milik masa lalu. Firman itu hanya hidup bila dibawakan hari ini oleh seseorang yang benar-benar dipenuhi oleh rohnya. Imam Mahdi tidak datang membawa doktrin, ia datang membawa terang. Firman itu menyala dalam kalimatnya dan menyentuh hati mereka yang mendengarnya dengan iman. Ia bukan pembuat agama, tetapi saluran suara Tuhan untuk zaman ini. Dan siapa yang tidak mengenalnya, siapa yang menutup telinga terhadap suara yang ia bawa, maka ia sedang menutup telinga dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu kudus. Ia bukan suara motivasi. Ia bukan filsafat. Ia adalah kehidupan yang turun dari atas dan hanya bisa dikenali oleh hati yang bersih. Jika selama ini engkau mencari-cari suara Tuhan dan belum menemukannya dalam suara dunia, maka kini saatnya engkau membuka hatimu. Dengarkan dengan iman, karena Tuhan sedang berbicara kembali. Dan suaranya datang melalui Imam Mahdi, bukan untuk membangun agama baru, tetapi untuk menghidupkan kembali hubungan kita dengannya, yang selama ini telah hilang ditelan kebiasaan dan sistem buatan manusia. Datanglah dengan kerendahan hati, buka hatimu, karena yang kamu cari selama ini telah datang membawa firman dari atas. Tuhan memberkati. Salam damai dalam kasih dan kebenaran.